ibadah kita di hari Minggu. Kita mau memuliakan nama Tuhan, mau memuji Tuhan. Tetap ibadahnya masih online. Adik-adik yang di rumah jangan lupa pakai masker, terus mencuci tangan, pakai sabun. Pokoknya kalian harus mengikuti protokol yang sudah disarankan. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Oke, yuk kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Yuk. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita mau siapin, mau nyanyiin lagu dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami Tuhan ingin ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun hanya online, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami Tuhan di ibadah sekolah minggu ini Tuhan. 1-2 orang berkumpul Kau ada Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan dekat dengan Kau, pimpin kami selalu Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Yuk kita mau lanjut lagu yang kedua. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Yesus satu-satunya yang ada di dalam hidup kita ya adik-adik. Yesus adalah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Tuhan, Bapa-Ku besar di surga. Dialah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu terakhir. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji juga kalau hidup kita tuh gitu-gitu aja. Semua itu Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita ya adik-adik. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, langit selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami Tuhan ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk setiap apa yang kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan, bisa menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk yang baik Tuhan. Biar semua itu kami serahkan juga untuk keluarga kami Tuhan, diri kami Tuhan, agar tetap selalu Tuhan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan, bye-bye. Halo anak-anak sekalian, hari ini Cidora mau cerita tentang Joshua mengambil tanggung jawab ya dari Musa, lalu Musa meninggal, lalu Joshua lah yang mengambil tanggung jawab kepemimpinan bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan ya. Mari kita mulai ini berdasarkan kitab Joshua pasal 1 sampai pasal 6 ya. Lalu kita Musa sudah meninggal. Joshua tahu bahwa sekarang Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Sebelum Joshua menyiapkan tentaranya, dia harus menyiapkan dirinya sendiri.
Tuhan menjanjikan kemenangan dan kemakmuran kepada Yosua di tanah perjanjian jika bangsa orang Israel akan selalu mentaati firman Tuhan. Ya, jadi kalau bangsa Israel atau orang Israel itu akan selalu mentaati firman Tuhan. Lalu orang-orang Israel berjanji untuk mengikuti Yosua dan selalu mentaati firman Tuhan. Ya, orang-orang Israel itu. Lalu dengan bijaksana pemimpin baru itu mengirim pengintai-pengintai ke Kanaan untuk mempelajari pertahanan dari orang Yeriko yang kuat. Peperangan Israel yang pertama akan terjadi di sana. Jadi ini di Kanaan peperangan bangsa Israel yang pertama. Seseorang berkata kepada Raja Yeriko bahwa ada pengintai-pengintai di kota. Dia mengirimkan tentaranya untuk mencari dan menemukan mereka. Pencarian dimulai dari rumah Rahab, di mana orang-orang itu menginap. Tentara-tentara itu menggedor pintu rumah dengan kasar. Dan dengan cepat Rahab menyembunyikan mereka di bawah rami. Saat tentara-tentara itu pergi, Rahab memakai tali berwarna merah tua untuk menurunkan mereka dengan selamat melalui tembok kota. Tuh kan, diturunin sama si Rahab. Ini Rahab ya. Lalu, mengapa ia menolong pengintai-pengintai itu? Sebab ia tahu bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Dia ingin Tuhan menyelamatkan hidupnya. Pengintai-pengintai itu berjanji untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Sebelum mencapai kota Yeriko, orang-orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi tidak ada jembatan di sana. Bagaimana bisa orang-orang itu menyeberang? Tuhan berbicara kepada Yosua, iman harus memimpin tentara dan orang-orang untuk membawa tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, di mana kaki para imam menyentuh pinggir sungai. Tuhan melakukan satu mujizat. Tuhan membuat jalan kering melalui air. Jalanan langsung kering, airnya langsung kering ya, adik-adik ya. Sesudah semua orang menyeberang dengan selamat, mereka menempatkan 12 batu besar di tempat mereka bermalam dan 12 lainnya di tengah-tengah sungai Kanaan. Ini akan mengingatkan orang-orang ini untuk mengajar kepada anak-anak mereka mengenai kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Ya, Yeriko mempunyai tembok yang tebal dan kuat. Saat Yosua merencanakan serangannya, Tuhan mengirim seorang kapten dari tentaranya di surga untuk mengingatkan pemimpin Israel yang baru itu bahwa Tuhan yang memenangkan peperangan bagi umatnya. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya. Lalu ini denahnya benteng Yeriko ya. Tuhan berkata kepada Yosua untuk menyerang Yeriko. Ini merupakan rencana yang aneh. Umat Tuhan harus berbaris mengelilingi kota sekali sehari selama 6 hari dan 7 kali pada hari ke-7. Kemudian mereka harus meniup trompet dan bersorak dan tembok kota itu akan runtuh. Yosua dan tentaranya melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mungkin penduduk Yeriko mentertawakan mereka. Tetapi sesudah 7 hari berbaris, imam-imam peniup trompet tanduk domba. Dan seperti yang dijanjikan Tuhan, tembok Yeriko yang hebat itu runtuh. Ya, ketika bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka tiba-tiba saja tembok Yeriko yang hebat itu runtuh. Hanya rumah Rahab yang selamat. Ia menggantungkan tali benang kermizi, yaitu tali berwarna merah di jendela. Dengan cepat orang-orang Yosua menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Kemudian Yeriko dihancurkan atas perintah Tuhan. Ya, Yeriko dibakar tuh semuanya. Dengan sungguh-sungguh
Yosua mempersembahkan emas, perak, dan barang-barang tembaga dan besi kepada pembendaharaan rumah Tuhan. Kemudian ia mengutuk setiap orang yang mencoba untuk membangun kembali kota yang jahat itu. Dengan segera setiap orang di Kanaan mendengar bagaimana Yosua mengalahkan Yeriko. Mereka tahu bahwa Tuhan menyertai umatnya. Yosua mengambil tanggung jawab. Ya, satu cerita dari firman Tuhan ini terdapat dalam Yosua 1 pasal 1 sampai pasal ke-6. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi apa intinya? Intinya adalah jikalau kita mendengarkan perintah Tuhan, meskipun kelihatannya masalah itu besar, tembok itu tinggi, tebal, tapi Tuhan mengatakan kamu harus berdoa selama apa? Di situ Tuhan bilang, katakan, ini merupakan rencana yang aneh. Umat Tuhan harus berbaris mengelilingi kota sekali sehari selama 6 hari dan 7 kali pada hari ke-7. Kemudian mereka harus meniup trompet dan bersorak-sorai. Tembok-tembok kota itu akan runtuh. Kadangkala Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita ya hal-hal yang tidak masuk akal, tapi ketika kita melakukannya adalah tembok Yeriko yang hebat itu runtuh. Demikian juga kita adik-adik tetap setia dalam Tuhan, jangan takut dan jangan gentar meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi tetap setia, jaga kerohanian kalian dan tetap bersama Yesus. Tuhan akan menyertaimu sampai kapanpun. Haleluya. Mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul dan sudah memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Ajar kami takut dan taat kepadamu ya Tuhan. Ajar kami setia kepadamu dan tetap menjaga kerohanian dan iman kami di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memelihara kami dan kami imani itu Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali ya adik-adik. Minggu depan kita ketemu kembali. Haleluya. Amin.